المنقوص فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما أتقه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma mengawali kegiatan yang insyaallah penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala semesta alam yang maha agung yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan agar kita bisa berkumpul bersama di halaman SMP kita tercinta dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 48 Samarinda, yang kami takzimi Kiai Haji Bahtiar Yunus SHI SPDI yang telah hadir kita, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 48 Samarinda, dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemuda serta teman-teman yang hadir di sini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita umat muslim karena pada hari ini, tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2023 atau 27 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bersama-sama merayakan kelahiran sosok bayi laki-laki yang sangat tampan, yang menjadi cahaya dari segala cahaya, yang menjadi pelita dari gelapnya dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sholawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan rajinnya bersolawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, guru serta teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua disusul oleh pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah agama, dan yang terakhir adalah penutupan. Hadirin teman-teman sekalian, sejenak marilah kita bertafakur mendengar pembacaan kalam Allah oleh siswa-siswi SMP Negeri 48 dari ekstrakurikuler tilawah yang akan dibacakan oleh Anada Raisya dan Baim Surah Al-Imran ayat 144 sampai 147. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Bahtiar Yunus selaku yang akan menyampaikan tausiah agama pada sore hari ini di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 48 Samarinda serta anakku sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini diberikan kesempatan untuk memperingati hadir dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 2023 Masehi. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa karena kita masih diberikan kesempatan untuk memperingatinya. Apalagi kalau kita merasa senang dan bergembira dan beriman dan cinta kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah akan bersama saya di surga. Jadi kita ini orang-orang yang senang sekali untuk memperingati ini karena kita sudah bermacam-macam yang kita siapkan. Itulah tanda bukti kalau kita ini senang, bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saya berpesan pada anak-anak sekalian dan para hadirin untuk sama-sama mendengarkan ceramah yang akan disampaikan nanti. Jangan sampai kita hadir di sini tidak ada yang kita bawa pulang. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiai kita dengarkan, kita camkan, kita laksanakan. Karena tidak ada gunanya dengarkan ceramah tapi tidak dilaksanakan. Jadi itulah oleh-olehnya nanti. Saya ingin lihat perubahan yang terjadi pada diri siswa kami ini. Ada perubahan akhlak yang baik, tidak teriak-teriak, bicara sama temannya yang jaraknya 1 meter teriak-teriak, seolah-olah temannya itu tuli. Ya, saya berada di ruangan saya itu dengar itu perempuannya teriak-teriak. Padahal perempuan itu auratnya adalah suara itu tidak masuk aurat, nggak boleh bicara keras-keras. Tetapi keseharian kita di sini, siswa putri maupun putra sama. Ya, untuk diketahui auratnya perempuan itu adalah suaranya juga termasuk aurat. Jadi diharapkan nanti saya tidak lagi mendengar siswi itu bicara keras-keras waktu istirahat, apalagi waktu jam-jam belajar, keliaran di sini. Jadi itu Pak Ustadz, Pak Kiai, terima kasih banyak sudah berkenan hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil pelajaran dari isi ceramah nanti. Dan saya mohon maaf selaku pimpinan di sekolah ini beserta teman-teman guru SMP Negeri 48, mohon maaf jika dari awal sampai akhir nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf karena itulah kemampuan kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wa nasta'in wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Segala puja-puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam bagi Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan Kepala Sekolah SMP Negeri 48 beserta seluruh guru-guru, staf, karyawan, tata usaha dan seluruh anak-anak yang hadir pada sore kali ini, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, ditambah keimanan dan ketakwaan, dibaguskan keluargamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kamu semuanya adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Anak yang ketika orang tua ada menenangkan hati dan jiwa semua perasaan orang tuanya. Anak-anak yang kalau orang tuanya tiada senantiasa melantunkan doa untuk ayah dan bunda tercinta. Dan anak-anak yang senantiasa kelak pada hari kiamat memberi syafaat kepada kedua orang tua. Syukur-syukur anak yang bisa mempersembahkan mahkota kepada kedua orang tua. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang tua yang anaknya penghafal Quran. Kalau cuma penghafal komik, tidak bisa. Jadi kalau ingin mempersembahkan mahkota, jadilah penghafal Quran. Mudah-mudahan semua hajatmu dikabulkan oleh Allah yang baik, dikabulkan oleh Allah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Betul, kamu bacanya kayak anak TPA aja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 30 menit. Duduk manis, dengarkan ceramah. Catat. Mau dicatat? Baik, catat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Apa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sudah? Katanya mau dicatat. Baik. Tujuan memperingati Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mencontoh akhlak baginda wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebab baginda Rasul adalah rahmat. Kapan baginda Rasul menjadi rahmat dan kapan umatnya menjadi rahmat? Kalau akhlaknya, sifatnya sama dengan baginda Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri baginda Rasul contoh teladan yang mulia. Kalau ingin jadi orang mulia, contohlah orang-orang yang sudah jelas dipuji oleh Allah. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau ini benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Kalau kamu sholat bagus sampai jidatmu hitam, bukan hanya jidat yang hitam, hidung sampai pipimu juga 4 hitam. Tapi kalau akhlakmu kayak hantu belau, tetap kau hantu belau. Di samping sholat bagus, akhlak bagus. Akhlak kepada siapa? Satu, kepada Allah. Bagus. Bagaimana akhlak kepada Allah? Dipanggil datang. Kamu dipanggil teman, lalu kamu tidak datang. Kira-kira temanmu kesal enggak? Kamu dipanggil guru, kamu tidak datang. Guru kesal enggak? Dipanggil orang tua, kau tidak datang. Kesal enggak?
Lalu kau dipanggil Tuhan, kenapa nggak datang-datang? Ada masalah apa kesalmu itu? Mestinya dipanggil Allah, lebih hebat kamu dah datang. Ini anak-anak muda sudah mulai meninggalkan sholat. Banyak yang meninggalkan sholat? Banyak tidak? Lanjutkan, malaikat menunggu kau di kuburan. Untuk apa? Mau dibantainya satu persatu. Sholat, nggak usah baca banyak, 5 kali aja, nggak usah sampai terlalu rajin 10 kali, 5 kali aja. 5 waktu, 1 hari, 1 subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini sholat subuh jam 7 terus. Kalau enggak jam 7, setengah 7. Itu bukan sholat subuh, sholat tahajud itu. Sholat subuhnya berapa? Yo, sampai sholat subuhnya dah hafal jamnya. Saking jam setengah 6 sholat terus. Jam 5. Orang tak sholat itu apa bedanya dengan? Iya. Ada cerita ini. Kenapa Pak Ustaz kasih cerita? Sebab kamu kayak cerita semuanya. Dulu ada seorang pengembala kambing. Lalu dia mengembalakan kambing. Kenapa dia mengembala kambing? Karena memang dia pengembala kambing. Ketika senja hari dia bawa pulang kambingnya. Setelah dia bawa pulang rumputnya juga untuk pakan kambing, lalu dia pulang kambing ke kandang. Sambil menyencang-nyencang rumput untuk pakan kambing tersebut, tiba-tiba ada suara. Cek suaranya. Kira suara apa? Sekalinya suara. Jadi terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini kambingnya kambing pintar. Kalau mau beli kambing yang kayak gini modelnya. Dia tanya, Tuan, itu suara apaan? Kata tuannya, itu suara azan bek. Panggilan akrab kambing itu bek. Suara apa itu? Suara azan bek. Suara azan itu suara apa? Suara untuk memanggil orang Tiba-tiba beberapa saat berikutnya dia dengar lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tanya lagi, Tuan, itu suara apaan? Suara kamat. Suara kamat itu suara apaan? Suara kamat itu artinya suara manggil orang siap-siap untuk sholat. Lalu beberapa saat dilihat ada orang berjalan dengan baju tak kuat. Dia tanya lagi kambing itu, Tuan, itu mau kemana Tuan? Tapi sebelumnya dia bilang, dia minta izin dengan tuannya, Tuan, bolehkah aku sholat? Kata tuannya, tidak usah gini kamu kambing, ngapain sholat di kamu? Begitu lewat lagi, ada orang pakai baju takwa, pakai sarung, pakai songkok. Kambing ini namanya kambing cerdas. Dia tanya, Tuan, itu orang mau kemana? Ya mau sholat lah kambing. Sudah lihat orang pakai baju takwa, pakai songkok, pakai sarung, masih kau tanya, ya mau sholat. Lalu kambing itu tanya lagi, Tuan tidak sholat. Tuan tidak sholat. Kalau Tuan tidak sholat berarti sama dengan saya. Jadi kalau ada orang tidak sholat berarti sama dengan, kalau ada orang tidak sholat berarti dia. Kenapa suaramu lemah? Belum makan gak? Nah, kalau ada orang tidak sholat berarti dia. Jangan tidak sholat. Gak ada kemuliaan manusia itu kalau tidak sholat. Apa bedanya antara engkau dengan kambing kalau tidak sholat? Apakah kau pernah ketemu dengan kambing sholat di Masjid Mujibah? Ada pernah kau ketemu dengan kambing pakai baju takwa? Jadi kalau ada orang tidak mau sholat, berarti apa bedanya dengan sholat? Tuh ada dokter telinga pulang situ.
bersihkan telinga dia. Buka praktek sini kan mas. Nah ini, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan memperingati Maulid adalah supaya kita bisa mencontoh akhlak baginda Rasul. Akhlak baginda Rasul bagus kepada Allah, bagus kepada manusia. Kepada manusia kepada siapa? Pertama, bagus kepada orang tua. Bahagiakan orang tuamu. Kau pulang ke rumah bantu orang tuamu, bukan bantu menghabiskan makanannya, tapi bantu meringankan beban pekerjaannya. Anak-anak ini kalau pulang sekolah apa yang dikerjakan? Handphone di dalam genggamannya, lalu cuci kamarnya, sibuk dengan game online. Mamaknya yang nyuci, mamaknya yang nyetrika, mamaknya yang buatkan makanan untuknya, mamaknya yang buatkan minuman. Kau ini siapa? Kau raja atau anak dia? Kau anak mamakmu atau kau yang bapaknya? Engkau anaknya atau engkau yang ibunya? Tidak jelas antara mamak dengan anak. Lebih hebat anak daripada mamak jadi pembantu, mamak anak jadi bos. Kalau perlu makan diantar ke kamar, lagi ngapain? Game online. Minta di blender hidup-hidup anak begini ya. Ada anak begini banyak. Lanjutkan, mamakmu juga. Yang meninggal orang tuamu, yang meninggal ayahmu, yang meninggal ibumu, bukan mamakku dan ibuku. Ya silakan kau berbuat sesuka hatimu di dalam kehidupanmu. Aku ingatkan, orang tuamu terbatas kehidupannya. Suatu saat dia akan berpisah meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Kalau masa hidupnya kau tidak mau berbakti kepada dirinya, tunggu saja. Kau akan datang ke kuburannya, lalu membasahi pusaranya dengan air matamu. Ketika itu kau terlambat. Kalau orang tua bisa keluar dari kuburan, dia akan keluar. Untuk apa? Mencekik dan menyuruh kau pulang. Baguskan dengan orang tuamu, baikkan dengan orang tuamu. Akhlak dengan Allah bagus, akhlak dengan orang tua bagus, akhlak dengan guru bagus. Kalau guru perintahkan, laksanakan. Ini nyuruh salat kayak orang ngejar kambing. Kejar sana, kejar sini, sembunyi pulang. Di mana sembunyinya? Di WC. Apakah terlalu nikmat engkau sembunyi di WC itu? Apakah parfumnya terlalu kencang mempengaruhi hidungmu sehingga kau merasakan senang? Bahkan kadang-kadang bukan hanya sembunyi di WC, makan bembeng kawanku. Bembeng terasa sepiting, saking dia tidak mau berbagi dengan temannya, saking dia tidak mau sholat di masjidnya. Sembunyi di WC, memang potongan sepiting memang kayak itunya. Sholat yang bagus, ibadah yang bagus, guru dengarkan perintah guru. Kau sehebat apapun, kalau bukan karena guru yang mengajarkan engkau bukan siapa-siapa. Di zaman sekarang ada guru pulang nyuruh anak muridnya sholat, gurunya masuk penjara. Ada di sini. Kalau guru marah dengan kamu suruh sholat, kamu terima enggak? Lapor bapakmu. Kadang-kadang bapak-bapak yang sekarang ini, mama-mama yang sekarang ini nggak beres juga. Gurunya di penjara. Padahal gurunya menyuruh untuk baik, menyuruh untuk supaya kamu menjadi orang mulia dunia dan akhirat. Maka kalau kau ingin mencontoh baginda Rasul, ada 4 hal yang harus kau contoh dari baginda Rasul. Apa? Sifat. Berapa sifat baginda Rasul? Mana ada 5? Aku sembarangan aja. Sifat baginda Rasul di mana ada 3? Oh sembarang juga. Ini memang rambut bukan teman sekarang ya. Sifat baginda Rasul ada 4. Ini baru betul. Yang tadi pertama dan kedua pura-pura aja kamu itu. Jadi sifat baginda Rasul yang pertama patona. Yang pertama Siddiq. Bukannya ini. Kamu ini sudah tamat SD belum kira-kira ini?
Buat android semuaan ini. Sampai sifat baginda Rasul aja tak hafal. Ada yang hafal sifat baginda Rasul? Ada. Saya kira menjawab sekalinya betulkan jilbab aja. Nempreng ustadznya. Ada yang bisa jawab? Pak Haji, bisa Pak Haji? Enggak boleh. Sejam sejauh. Sifat baginda Rasul 4. Pertama sid, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat atona. Masa itu aja nggak hafal? Kamu udah pernah TPA kan? Langsung SMP? Nggak pernah baca Quran? Nggak pernah ngaji? Nggak pernah dengar tausiah? Mana? Mana adanya anak-anak begini nih, anak-anak android semuanya? Pagi siang malam nggak lepas dengan handphone aja di tangannya. Pertama apa sih? Siddiq artinya apa? Jujur, pintar. Sembarangannya asbun, bukan asbun nih. Asal bunyi aja. Siddiq artinya jujur. Jujur tidak kamu? Lebih baik kamu dihukum jujur daripada kamu tidak dihukum tapi dusta. Kenapa sebabnya? Sebab iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kalian akan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sebab dusta mengantarkan kalian kepada dosa dan maksiat. Wa innal fujura, dan dosa maksiat yahdi ilan nar, mengantarkan kalian untuk masuk ke dalam api neraka. Orang yang dusta akan membawa dia ke dalam neraka. Rasul dunub al-kadhib, bapak moyang dosa itu banyak yang berdusta sini. Banyak tidak? Banyak. Mencari orang pintar banyak, mencari orang jujur susah. Mencari orang jujur seperti mencari jarum di tengah lautan. Ada enggak? Ada. Cuma sulit untuk mencari orang jujur. Banyak orang berdusta. Di mana kamu? OTW. Mana ada OTW? Anduk masih di bahunya. Ke kamar mandi aja belum, tapi sudah OTW. Dusta tidak? Dusta. Berangkat ke sekolahan, PR tak dikerjakan, lalu panggil temannya, lalu dia nyatat dari buku temannya. Dusta tidak? Sudah mulai tunjuk-tunjuk buahnya ini. Dia janji dengan temannya, besok kita kerjasama, sekalinya tak muncul orangnya. Dusta tidak? Pinjam duitmu, besok aku kembalikan, ternyata tidak dikembalikan. Dusta tidak? Kenapa kencang betul berarti banyak yang berdusta? Urusan duit, minjamnya pakai sinetron, kembalikannya kita yang sinetron. Pinjamlah sampai nangis-nangis. Besok begitu kita nagih, kita yang nangis. Kayak duit punya dia, bukan punya kita. Banyak yang begitu. Banyak yang janjinya meleset. Ada sifat Rasul dusta. Sifat Rasul jujur. Orang jujur tumak ninatun, ketenangan. Tapi orang yang berdusta itu gelisah sepanjang hidupnya. Semakin banyak berdusta, semakin banyak gelisahnya. Semakin banyak jujur, semakin banyak tenangnya. Jujur kawan. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa, sebab jujur yahdi ilal birri, mengantarkan kalian kepada kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan itu jangan berdusta. Nah, bagus berdusta itu. Kecil-kecil sudah berdusta. Bila kecil sudah berdusta, maka besar pasti lahirnya, pasti orangnya akan menjadi pendusta. Kenapa? Al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan menjadi hukum. Bila dia terbiasa berdusta, maka dusta itu menjadi ringan baginya. Bila dia biasa jujur, maka jujur pun menjadi ringan baginya. Akhlak apa? Sesuatu yang keluar tanpa dipikirkan, itu namanya akhlak. Kenapa keluar tanpa dipikirkan?
karena dia sudah biasakanlah jujur, sebab jujur adalah ketenangan, dan jujur tidak ada beban, dan jujur mengantarkan kalian untuk masuk ke dalam surga. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, amanah. Bisa aku tanya, kau berangkat sekolah amanah tidak? Sekolah di SMP 48 amanah tidak? Amanah dari siapa? Orang tuh. Amanah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua seolah-olah berkata, nak, kau sekolah di SMP 48, yang bagus kau sekolah, yang rajin, kelak suatu saat engkau menjadi orang yang sukses. Ternyata di sekolahan belajarnya rajin, nyonteknya yang rajin. Kopi pas, tinggal ambil buku temannya, selesai, 5 menit selesai. Pintar nyon. Temanmu 2,5 jam sampai botak rambutnya, mencari belum ketemu, datang kau 5 menit selesai matematiknya. Yuk, jujur, amanahnya apa? Belajarlah engkau rajin-rajin. Jangan urus urusan yang kau tidak perlu urus. Jangan berkelahi di sekolah, jangan ribut di sekolah, jangan menghujat orang di sekolah, jangan kelahi di sekolah. Banyak yang kelahi di sekolah, banyak yang pemarahan. Kenapa kencang betul? Ada yang suka kelahi di sini? Mau dengarkan. Gak usah tunjuk-tunjuk, mau dengarkan baik-baik. Aku tanya sama perempuan-perempuan, kecuali guru-guru di sini, walaupun memang perempuan juga. Aku tanya, kau suka dengan orang pemarahan? Suka dengan orang yang suka kelahi? Suka dengan sok jagoan? Makan. Gak ada yang suka dengan kamu itu. Kalau kau keras, tidak ada yang suka. Justru sebenarnya orang itu benci dengan kamu, pura-pura aja dia suka. Dia suka di depanmu, tapi sebenarnya di belakangmu dia tidak suka. Gak ada orang yang suka dengan sesuatu yang buruk. Semua orang walaupun dia buruk pasti suka kepada yang baik. Makanya amanahmu apa? Belajar dengan baik. Tidak usah urus urusan yang lain. Urusanmu fokus belajar baik-baik supaya kau jadi orang hebat. In anta lam tazra' wa basarta hasidan. Kalau kau tidak menanam, waktu orang lain sudah mulai panen, nadim ta'ala tafridi, engkau akan menyesali pada waktu semestinya kau menanam, tapi ternyata kau tidak menanam. Nadim ta'ala tafridi bidzamanil badri, kau akan menyesali kenapa dulu kau tidak menanam waktu orang lain menanam. Dan begitu orang panen, kau menyesal. Orang sudah jadi orang sukses, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pegawai pemerintahan, ada yang jadi wira swasta punya perusahaan, dan kau melihat orang-orang sukses, kau akan menyesalinya. Kenapa? Waktu orang belajar sungguh-sungguh, kau tidak belajar. Waktu orang sukses, kau baru menyesal. Jangan menyesal, itu namanya nasi sudah menjadi Kamu ini orang-orang hebat semuanya. Kamu adalah calon-calon pejabat tinggi negara. Tapi kalau kau belajar sungguh-sungguh, tapi kalau kau hanya sekedar main-main, jangankan jadi pejabat, PNS pun tidak masuk-masuk kamu. Kenapa? Bisa saja putus sekolah. Kenapa? Malas pangkal pintar peribahasanya, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Kayak apa kamu di sekolah? Di sekolah diajarkan apa kamu? Diajarkan puntau kamu semuanya. Rajin pangkal malas pangkal. Apa sebab orang bodoh?
Citarong baru kamu di Samarinda. Nah itu jangan malas, rajin kawan. Ketika orang nanam, tanamlah. Apa yang ditanam maksudnya? Ketika orang belajar, belajarlah. Nanti kalau orang panen, kau ikut panen juga. Jangan sampai kau menyesal ketika melihat orang panen, kau menyesali. Kenapa dulu kau tidak menanam dengan baik? Kenapa kau tidak belajar dengan baik? Kenapa kau cuma main-main, canda, berkelahi dan lain sebagainya? Bagus, amanah. Kemudian yang ketiga apa? Tabligh, sampaikan yang baik. Kau dengar baik, sampaikan. Lihat temanmu tidak baik, sampaikan. Saudaraku, nggak usah kita berkelahi. Kalau mau berkelahi di atas link aja. Ikut IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia, juara kejurda, juara nasional, mantap, juara pon, mantap. Ini berkelahi tengah jalan, berandalan. Kalau mau berkelahi jangan di pinggir jalan. Berkelahi di mana? Di atas ring. Ikut karate, ikut kempo, ikut taekwondo, ikut silat. Situ prestasi kamu, harum namamu, harum nama orang tuamu, harum sekolahmu, harum tempat tinggalmu, harum semuanya. Kenapa? Prestasi. Tapi kalau berkelahi di pinggir jalan, siapa yang mau menghargai? Semua orang sebenarnya mencibir engkau. Kenapa? Itu gaya preman itu. Gaya orang yang tidak berkualitas, tidak punya akhlak, tidak punya adab. Kelahi terus kerjaannya, dikit-dikit kelahi. Mungkin orang tuanya ngajari kelahi kalau di rumah, atau bapak emaknya kelahi terus kalau di rumah. Iya. Lalu kamu contoh. Ria Ananta kamu juga. Kemudian yang terakhir, apa sifat baginda Rasul? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah apa? Cerdas dengan pintar sama tidak? Sama tidak? Apa bedanya? Cerdas sama pintar sama tidak? Tidak. Apa bedanya? Dia tidak bisa jawab. Sembarangannya asbun. Pintar itu didapatkan di bangku sekolah. Kau belajar jadi orang pintar. Cerdas, anugerah Allah, pemberian Allah. Baginda Rasul sifatnya apa? Fatonah, cerdas. Baginda Rasul 40 tahun tidak bisa tulis baca. Betul apa betul? Ummiyun, 40 tahun tidak bisa tulis baca. Kenapa baginda Rasul 40 tahun tidak bisa tulis baca? Sebab 40 tahun diturunkan Al-Quran kepada baginda Rasul, agar jangan ada alasan orang berkata bahwa baginda Rasul menulis Al-Quran sendirinya. Al-Quran bukan di tangan baginda Rasul, bukan baginda Rasul yang nulis. Al-Quran firman Allah. Bagaimana orang yang tidak bisa tulis baca lalu bisa menulis Al-Quran? Al-Quran firman Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Makanya Al-Quran adalah salah satu kitab satu-satunya yang hanya bisa dihafal adalah Al-Quran, yang lain tidak bisa. Banyak tidak penghafal Quran. Makanya Al-Quran tidak mungkin bisa dirubah oleh orang. Kenapa? Sebab metodenya bukan dicetak, metodenya bukan ditulis, tapi metodenya dihafal. Maka bagaimana untuk merusak akal-akal orang atau penghafal Quran lalu merubahnya? Tidak mungkin. Makanya Al-Quran adalah salah satu kitab garansinya Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kamilah yang menjaganya. Bagaimana caranya? Dengan banyak penghafal Quran. Banyak tak penghafal Quran? Jutaan. Makanya Al-Quran salah satu kitab yang tidak bisa dirubah. Kenapa tidak bisa dirubah? Karena diturunkan dengan cara bukan hanya ditulis, tapi baru di Khalifah Umar bin Khattab, baru di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menulis Al-Quran. Sebelumnya tidak ditulis supaya tidak bercampur dengan hadis.
Makanya apa? Fatonah. Fatonah itu apa? Anugerah Allah. Fatonah ada 3 kecerdasan. Orang-orang fatonah ada 3 kecerdasan. 1, kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual di mana? Bangku Suko supaya pintar intelektual. Yang kedua, kecerdasan bisa mengendalikan emosi. Jangan dikit-dikit marah. Kalau kamu dikit-dikit marah bukan cerdas, tapi bungkul. Itu kalau dikit-dikit marah. Ada di sini dikit-dikit marah. Marah itu dari apa? Orang marah panas dari api siapa diciptakan? Setan diciptakan dari Jadi kalau ada orang suka pemanasan, itu mungkin kebanyakan iblisnya di dalamnya itu. Nah, ini di dalam itu. Jadi siddiq, amanah, tabligh, fatonah, cerdas. Kenapa cerdas? 1, yang terakhir kecerdasan spiritual. Bagus ibadahnya, bagus wiridnya, bagus zikirnya. Itu kalau ada orang begini di dalam hidupnya, aman semuaan. Rumah tangga aman, orang tua aman, teman aman, guru aman, masyarakat juga aman. Tapi kalau tidak punya orang cerdas begini, hilang mangga tetangga, habis semua. 1 hari aja habis tetangga mangganya. Handphone temannya hilang, pulpen temannya hilang, semuanya hilang. Apa sebabnya? Ada juga di sini malingnya. Kencang semuanya. Orang yang mengambil barang orang lain. Kasih tahu ini terakhir, habis ini selesai drama kita. Orang yang sering ngambil barang orang lain, itu kalau hari kiamat, 1 bolpen yang kau ambil, kalau orang sudah masuk surga, kau masih di luar surga untuk mencari siapa yang punya bolpen untuk kau kembalikan. Masuk kantin makan sanggar 4 bilang 2 sanggar, bulenya sudah masuk ke dalam surga, kau cari di luar. Sanggar siapa, hujan malaikat cari terus. Siapa suruh makan 4 bilang 2. Ada yang model begitu. Ada juga. Mantap. Jadi siddiq, amanah, tabligh, fatonah dipakai. Siddiq apa Ju? Amanah apa? Bisa tabligh apa? Menyampaikan apa yang disampaikan yang baik. Kemudian yang terakhir fatonah. Fatonah cerdas. Orang cerdas dengan orang pintar sama tidak? Tidak. Orang pintar belum tentu orang cerdas pasti Nah, itu modelnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini saja ceramah kita. Kenapa? Sudah kayak cacing kepanasan kamu semuanya. Kita cukupkan di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Saya sampaikan terakhir. Dengarkan. Ini terakhir nih. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ay mafsadatin. Sesungguhnya syababa masa muda, wal faragha waktu yang kosong, wal jidata sesuatu yang baru, mafsadatun lil mar'i ay mafsadatin merusak bagi seseorang itu serusak-rusaknya. Hati-hati 3 perkara. 1, masamu, jangan suka lakukan hal-hal yang buruk yang justru akan menghancurkan dirimu sendiri. Gonceng sana, gonceng sini. Jumping sana, jumping sini. Ramadan, malam Ramadan, trek-trekan, motor kreditan, bapaknya belum lunas sudah ditabrakkan. Baru beli motornya sudah diganti knalpotnya. Kenapa kamu ini kayak
ikutan belantara aja. Kamu calon-calon Tarzan semuanya kan? Jadi masa muda gunakan untuk yang belajar. Jangan handphone terus, game online terus, pacaran terus. Jangan rusak masa depanmu dengan sesuatu yang tidak jelas itu. Kau digonceng sana, digonceng sini, tiba-tiba dia kawin sama yang lain. Kamu juga gonceng anak orang, gonceng sana, gonceng sini. Kalau mau gonceng jangan anak orang, nenek sorangan. Taruh tuh di jok goncengan 2 hari 2 malam, nggak usah komplong-komplong kan situ. Belajar baik-baik. Masa muda jangan rusak masa mudamu dengan sesuatu yang tidak baik, narkoba, rokok, macam-macam, jauhi. Yang kedua, wal faragha, waktu kosong jangan banyak melamun, banyak belajar, banyak menghafal, banyak khulasoh, merangkum pelajaran. Jadi anak pintar, jangan jadi anak nyontek aja kerjaannya. Mulai lagi teriak-teriak kayak orang bukan. Kemudian yang terakhir apa? Sesuatu yang baru lihat. Kalau baik, kalau kau pakai, kau laksanakan, kau gunakan. Kalau tidak baik, tinggalkan, singkirkan. Pasang bonel di sini, bonel motor ulang, segini besarnya, kurang kerjaan. Sekalian kau pasang bau, kau pasok di dinding itu, biar lengket di dinding orang itu. Sesuatu yang baru itu kalau baik kerjakan, kalau tidak baik tinggal. Jangan rusak masa depanmu. Kau orang-orang hebat, orang mulia, bahagiakan kedua orang tuamu. Orang tuamu tidak akan lama hidup di dalam kehidupan. Ya kau persembahkan sesuatu yang mulia, membuat mereka bahagia sebelum mereka meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Dengar juga ke kamu ini. Apa yang kau dengar? Bahagiakan orang tuamu. Ini orang tuamu kau sakiti, temanmu kau hargai luar biasa. Dimarahi orang tua ke tempat temannya, apa dia bilang? Kau tidak sama dengan orang tuaku. Orang tuaku ngomel terus, engkau tidak, engkau peduli denganku. Memang yang melahirkan kau siapa? Mereka. Yang melahirkan kau siapa? Mamamu kah temanmu? Apa kau dilahirkan dengan temanmu atau dilahirkan mamamu? Lebih baik mamamu atau temanmu? Mama dimarahi keluar, dimarahi lari, dimarahi ngomel. Ini anak-anak di zaman sekarang, zaman now, anak-anak Android lebih sayang dengan handphonenya daripada mamahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini saja ceramah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kamu semuanya jadi anak-anak yang dan soleh, berbakti kepada kedua orang, muliakan guru-guru, bersahabatlah teman-teman dengan persahabatan yang baik. Ini saja yang bisa disampaikan pada kali pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
والدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله والدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.